Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 27, judulnya Setan dan Doa. Setan berusaha menghalangi akses doa kita kepada Tuhan. Kegelapan yang berasal dari si jahat mengelilingi mereka yang mengabaikan doa. Pencobaan yang dibisikkan dari sang musuh memikat mereka untuk berdosa, dan itu semua oleh karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa putra-putri Tuhan enggan untuk berdoa? Padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan di surga, di mana dipenuhi dengan harta yang tak terbatas yang bersumber pada Yang Maha Kuasa. Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Sang musuh terus-menerus berusaha untuk menghalangi jalan menuju tahta rahmat-Nya yang tidak akan kita dapatkan tanpa permohonan dan iman yang sungguh-sungguh memperoleh kasih karunia dan kuasa untuk melawan pencobaan. Ada suatu kuasa yang besar di dalam doa. Musuh kita yang besar itu selalu berusaha menjauhkan jiwa yang susah dari Tuhan. Satu seruan ke surga oleh orang saleh yang paling hina adalah lebih ditakuti iblis daripada surat keputusan kabinet atau perintah raja-raja. Sang musuh menahanmu untuk tidak berdoa dengan mengatakan bahwa engkau tidak merasakan doamu, dan engkau perlu menunggu sampai engkau menyadari akan roh perantara, kalau tidak doamu hanyalah sebuah penghinaan. Tetapi engkau harus berkata kepada setan, ada tertulis bahwa manusia haruslah terus berdoa dan jangan menjadi lengah. Kita harus berdoa sampai kita memiliki beban dari keinginan-keinginan kita atas jiwa kita, dan jika kita bertekun, kita akan mendapatkannya. Tuhan akan mengaruniakan kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan mengetahuinya dan setan pun tahu bahwa kita tidak dapat melawan pencobaan setan tanpa kuasa dari atas. Karena alasan ini si jahat berusaha untuk menahan kita dari memegang teguh Dia yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan. Tuhan membuatnya sebagai tugas kita, juga sebagai kesempatan kita untuk menghubungkan kelemahan kita, ketidaktahuan kita, dan kebutuhan kita dengan kekuatannya, hikmatnya, dan kebenarannya. Dia menyatukan kuasanya yang tak terbatas dengan usaha manusia fana, sehingga mereka dapat menjadi lebih dari pemenang dalam pertentangan dengan musuh jiwa mereka. Biarlah tak ada seorang pun yang menjadi putus asa, karena Yesus hidup untuk mengantarai kita. Ada surga yang perlu diraih, neraka untuk dihindari, dan Kristus tertarik akan kesejahteraan kita. Dia akan menolong semua yang memanggilnya. Kita harus menggabungkan iman kita dengan semua doa-doa kita. Kita tidak bisa membawa Kristus turun, tetapi melalui iman, kita dapat menaikkan diri kita kepada kesatuan dan keharmonisan dengan standar kebenaran yang sempurna. Kita memiliki seorang musuh yang cerdas yang harus kita hadapi dan kalahkan, tetapi kita dapat melakukannya dalam nama Dia yang berkuasa. Jangan biarkan saran setan menghalangimu untuk berdoa. Janganlah kita teramat diliputi oleh pikiran akan dosa dan kesalahan kita sehingga kita berhenti berdoa. Banyak orang menjadi tawar hati karena menyadari besarnya kelemahan dan dosa mereka. Setan melemparkan bayang-bayangnya yang gelap itu ke antara mereka dan Tuhan Yesus, korban jerat-pirat mereka. Mereka berkata, "Tidaklah berguna bagi saya untuk berdoa. Doaku berbaur dengan pikiran yang jahat sehingga Tuhan tidak akan mendengarkannya." Saran-saran ini berasal dari setan. Di dalam kemanusiaannya, Kristus menghadapi dan mengalahkan pencobaan ini.
dan Ia tahu bagaimana menolong mereka yang dicobai demikian. Demi kepentingan kita, Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ibrani 5 ayat 7. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa segala kebimbangan mereka itu berasal dari setan, menjadi kecut dan dikalahkan dalam pergolakan itu. Janganlah, oleh karena pikiran-pikiranmu jahat, menjadi berhenti berdoa. Jikalau dengan kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri kita dapat berdoa dengan benar, kita juga dapat hidup dengan benar dan tidak perlu adanya korban grapirat. Akan tetapi ketidaksempurnaan melanda manusia. Didiklah dan latihlah pikiranmu agar di dalam kesederhanaan engkau dapat memberitahukan kepada Tuhan apa yang engkau butuhkan. Sementara engkau memanjatkan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan, meminta pengampunan atas dosa, maka suasana yang lebih murni dan lebih kudus akan mengelilingi jiwamu. Doa menyulitkan usaha-usaha terkuat setan. Manusia merupakan tawanan setan dan secara alami cenderung mengikuti pendapatnya dan melakukan perintahnya. Dalam dirinya sendiri tidak ada kuasa untuk melawan perlawanan yang efektif terhadap yang jahat. Hanya ketika Kristus tinggal di dalam dia dengan iman yang hidup, memengaruhi keinginannya dan menguatkan dia dengan kekuatan dari atas, maka manusia dapat berkesempatan untuk menghadapi musuh yang sangat mengerikan. Setiap pertahanan yang lain sangat sia-sia. Hanya melalui Kristus maka kuasa setan dibatasi. Sebuah kebenaran yang sangat penting ini harus dipahami semua orang. Setiap detik setan sibuk mengelilingi dan menjelajahi bumi, mencari siapa yang dapat diterkamnya. Tetapi doa beriman yang sungguh-sungguh akan mempersulit usaha terkuatnya. Maka ambillah perisai iman, saudara-saudara, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Doa menyingkirkan serangan setan. Doa mempersatukan kita satu sama lain dengan Tuhan. Doa membawa Yesus ke sisi kita dan memberikan kekuatan yang baru kepada jiwa yang lemah dan bingung untuk mengalahkan dunia, kedagingan, dan si jahat. Doa menyingkirkan serangan-serangan setan. Kita harus memiliki seluruh perlengkapan Tuhan dan siap kapan saja untuk sebuah pertentangan melawan kuasa kegelapan. Ketika pencobaan dan ujian datang atas kita, marilah kita pergi kepada Tuhan dan bergumul bersamanya dalam doa. Ia tidak akan meninggalkan kita dengan tangan kosong, tetapi akan memberikan kita kasih karunia dan kekuatan untuk mengalahkan dan untuk menghancurkan kuasa musuh. Setan gemetar saat suara doa terdengar. Jika setan menyadari bahwa dia akan kehilangan satu jiwa, dia akan menggerakkan segenap tenaganya untuk mempertahankan satu jiwa itu. Apabila orang itu menyadari bahayanya, lalu dengan susah payah dan dengan segenap tenaga memandang kepada Yesus untuk meminta kekuatan, setan takut bahwa dia akan kehilangan mangsanya. Lalu dia memerintahkan supaya memperkuat malaikatnya mengepung jiwa yang malang itu dan menimbulkan kegelapan di sekitarnya, agar terang surgawi tidak akan dapat mencapai dia. Tetapi jika dia yang dalam bahaya bertekun dan di dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya kepada rahmat dari darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa beriman yang sungguh-sungguh, lalu mengirimkannya malaikatnya memperkuat bantuan yang lebih kuat lagi untuk melepaskan dia. Setan tidak akan dapat mengimbangi lawannya sekarang, karena dia gentar dan takut menghadapi kekuatan dan keagungannya. Pada saat terdengar suara doa yang sungguh-sungguh, segenap pasukan setan akan gentar. Dia masih terus memperbesar pasukannya yang jahat untuk mencapai tujuannya. Dan apabila para malaikat dengan segenap kuasa yang tangguh, dilengkapi dengan persenjataan surga, datang menolong yang lemah dan jiwa yang terdesak, setan beserta pasukannya mundur karena mengetahui dengan jelas bahwa mereka akan mengalami kekalahan dalam pertarungan itu. Rakyat setan yang rela itu setia dan aktif serta bersatu dalam satu tujuan. Walaupun mereka saling membenci dan menentang satu sama lain, namun mereka meningkatkan kesempatannya demi kemajuan bersama.
tetapi penguasa agung di surga dan dunia telah membatasi kuasa setan. Setan takut akan doa yang dilayangkan oleh orang yang rendah hati. Ada suatu kuasa yang besar di dalam doa. Musuh kita yang besar itu selalu berusaha menjauhkan jiwa yang susah dari Tuhan. Satu seruan ke surga oleh orang saleh yang paling hina adalah lebih ditakuti iblis daripada surat keputusan kabinet atau perintah raja-raja. Doa adalah sebuah senjata melawan setan. Berhati-hatilah bagaimana engkau mengabaikan doa pribadi dan belajar firman Tuhan, karena itu adalah senjatamu dalam menghadapi Dia yang berusaha menghalangi perjalananmu menuju surga. Saat pertama doa dan belajar Alkitab diabaikan membuat yang kedua kali lebih mudah untuk diabaikan. Penolakan pertama dari bujukan Roh Kudus membuka jalan pada penolakan kedua, dan dengan demikian hati dikeraskan dan hati nurani dilemahkan. Doa menghancurkan jerat setan. Ketika kita merasa sangat tidak ingin untuk berhubungan dengan Yesus, mari kita benar-benar berdoa. Dengan demikian kita akan menghancurkan jerat setan. Awan kegelapan akan menghilang dan kita akan menyadari manisnya hadirat Yesus. Doa akan menang melawan setan. Doa beriman merupakan kekuatan besar orang Kristen dan akan menang dengan pasti melawan setan. Inilah alasan mengapa ia menyatakan bahwa kita tidak perlu berdoa. Nama Yesus pembela kita ia benci, dan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya meminta pertolongan, tentara setan waspada. Maksudnya berjalan dengan baik jika kita mengabaikan jam berdoa, karena dengan demikian keajaibannya yang palsu akan lebih dapat diterima. Doa secara khusus dibutuhkan saat momen-momen kritis di dalam pertentangan kita melawan setan. Di dalam pertentangan dengan agen setan, ada momen-momen yang penting yang menentukan kemenangan baik pada pihak Tuhan atau pada pihak pangeran dunia ini. Jika mereka yang terlibat di dalam peperangan ini tidak terbangun, sungguh-sungguh, waspada, berdoa untuk kebijaksanaan, dan berjaga-jaga dalam doa, setan keluar sebagai pemenang ketika dia mungkin dapat dikalahkan oleh tentara Tuhan. Tentara Tuhan yang setia tidak akan memberikan keuntungan bagi kuasa jahat. Setan menjadi marah oleh doa yang bersungguh-sungguh. Setan menuntun banyak orang untuk percaya bahwa doa kepada Tuhan itu tidak berguna dan itu hanya satu peraturan cara rupa saja. Dia mengetahui dengan baik betapa sangat dibutuhkannya meditasi dan doa untuk para pengikut Kristus agar sadar melawan kelicikan dan penipuannya. Melalui rencananya, dia akan mengubah pikiran dari praktik-praktik yang penting ini, sehingga jiwa mereka tidak bergantung lagi untuk pertolongan dari Yang Maha Kuasa dan memperoleh kekuatan darinya untuk melawan serangannya. Saya ditunjukkan kepada doa yang sungguh-sungguh dan efektif dari orang-orang Tuhan pada masa lalu. Elisa adalah seseorang yang memiliki banyak keinginan seperti kita, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Setan menjadi marah mendengar suara doa yang bersungguh-sungguh, karena ia tahu ia akan menderita kekalahan. Setan bercukacita ketika doa-doa didoakan dengan tidak jelas. Biarlah mereka yang berdoa dan mereka yang berbicara mengucapkan kata-kata mereka dengan benar dan berbicara dalam nada yang jelas, terang dan teratur. Doa, bila dilayangkan dengan benar, adalah suatu kuasa untuk kebaikan. Itu adalah salah satu sarana yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan kepada orang banyak harta kebenaran yang indah. Tetapi doa tidak menjadi apa yang seharusnya, oleh sebab suara yang kurang dari mereka yang mengucapkannya. Setan bersukacita bila mana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan hampir tidak kedengaran. Biarlah umat Tuhan belajar bagaimana berdoa dan berbicara dalam cara yang selayaknya untuk mengabarkan kebenaran-kebenaran besar yang mereka miliki. Hendaklah kesaksian-kesaksian yang dibawakan dan doa yang dilayangkan jelas dan terang. Dengan demikian Tuhan akan dimuliakan.
Setan berusaha untuk meyakinkan kita bahwa doa tidaklah dibutuhkan. Pendapat yang mengatakan bahwa doa tidak perlu merupakan salah satu dari tipu muslihat setan yang sangat berhasil untuk membinasakan jiwa-jiwa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, sumber kebijaksanaan, sumber kekuatan, dan damai sejahtera serta kebahagiaan. Setan melihat hamba-hamba Tuhan dibebani oleh karena kegelapan spiritual yang menutupi orang-orang. Dia mendengar doa-doa mereka yang sungguh-sungguh untuk memohon kasih karunia ilahi dan kuasa untuk mematahkan keadaan acuh tak acuh, kelalaian, dan kemalasan. Kemudian dengan semangat yang baru ia meningkatkan keahliannya. Ia menggoda manusia memanjakan selera makan mereka atau bentuk lain pemanjaan diri, dan dengan demikian mengkakukan perasaan manusia itu sehingga mereka gagal mendengar hal-hal penting yang harus mereka pelajari. Setan mengetahui benar bahwa semua yang dapat dituntunnya untuk melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Itulah sebabnya ia menciptakan setiap cara yang mungkin untuk memikat pikiran. Akan selalu ada kelompok orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus berusaha mengetahui kebenaran, membuat agama mereka mencari-cari kesalahan karakter dan iman orang-orang yang mereka tidak setujui. Orang-orang seperti ini adalah tangan kanan setan. Penuduh saudara-saudara tidaklah sedikit, dan mereka selalu giat bila mana Tuhan bekerja dan hamba-hambanya sedang memberinya penghormatan yang benar. Mereka akan memberi corak palsu kepada perkataan dan tindakan mereka yang mengasihi dan mengikuti kebenaran. Mereka akan menggambarkan hamba-hamba Kristus yang paling sungguh-sungguh, giat, dan yang menyangkali diri sebagai orang-orang yang tertipu atau penipu. Adalah pekerjaan mereka untuk melukiskan dengan salah motif perbuatan yang benar dan baik, untuk menyebarkan sindiran dan membangkitkan kecurigaan di dalam pikiran orang-orang yang belum berpengalaman. Dalam setiap tata cara yang dapat dipikirkan, mereka berusaha agar apa yang murni dan benar dianggap sebagai yang kotor dan menipu. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 27, judulnya Setan dan Doa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.